dari adanya seminar kebangsaan ini, yaitu masing-masing tim pelayanan mempunyai programnya sendiri, dari pemilih pemula sampai yang aktif di kemasyarakatan. Karena itu digagas semua ini dikerjakan bersama-sama dan dipilihlah suatu seminar kebangsaan dan dipilih tema Pancasila, akar kebangsaan umat menyongsong pesta demokrasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan kepada pembicara yang sudah jauh-jauh datang. Dan yang keempat, ketiga, saya mohon maaf karena apa, acara sepenting ini tidak diadakan di tempat yang nyaman, full AC atau apa gitu ya. Tapi tenang baik, nanti isi tenang baik ya. Nah, ini keprihatinan ya, keprihatinan paroki supaya segera menyelesaikan gereja ini dan bangunan-bangunan yang lain, sehingga ketika ada acara-acara yang cukup besar bisa tertampung. Amin. 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 Yang keempat, saya diminta menyambut dan memberi kata pengantar, tetapi ada pesan. Pesannya itu apa? Agar ditekankan tetap dalam rangka kerasulan. Lalu saya menjadi bingung, piye. Nah, dan saya buka-buka di rak buku saya menemukan nota pastoral KBI tahun 2018. Ibu Bapak, kalau melihat tema dari acara ini, Pancasila akar kebangsaan umat, itu saya teringat beberapa saat lalu saat Romo Yener Edi Purwanto masih menjadi sekretaris eksekutif KBI. Waktu itu MPR pernah menyatakan bahwa Pancasila itu adalah salah satu dari 4 pilar kebangsaan. Nah, itu Romo Edi mengkritisi begini, Pancasila kok dianggap pilar? Pancasila itu bukan pilar, tetapi dasar bagi berdirinya pilar. Kira-kira begitu. Itu suara dari KBI sebagai suara kenabian, saya pikir. Maka kok mirip dengan ini? Pancasila itu akar, bukan batang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah betul demikian? Mungkin nanti akan dikupas tuntas oleh dua pembicara yang di depan. Yang pertama, Mas Stefanus Agus Herianto. Kalau panggilan sayangnya teman-teman ke dia itu Bonsu. Jadi nanti silakan Ibu Bapak boleh memanggil Mas Agus. Tapi biasanya anak-anak di Semarang tahunya dia Bonsu. Teman-teman yang berbaju kuning di depan ini, teman-teman pemuda Katolik, pasti tahunya ini adalah Mas Bonsu. Jadi silakan dipanggil nanti Mas Bonsu saja. Artinya apa Mas Bonsu nanti bisa ditanyakan sendiri. Kenapa ganteng-ganteng begini disebut Bonsu gitu ya. Itu yang pertama. Lalu nanti Pak Kris mungkin akan bisa mengkonfirmasi apakah betul Pancasila itu memang benar-benar akar. Apakah betul apa yang dikemukakan Romo Vigen secara Romo Edi waktu sempat menjabat sebagai sekretaris eksekutif KBI bahwa Pancasila itu janjane ya orang pilar, dia adalah fondasi bagi berdirinya pilar itu. Kira-kira begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian dari Bapak Ibu untuk mau terlibat menjadi kader-kader penggerak. Jangan pernah tabu atau yang dimiliki oleh bangsa ini sangat besar. Sama halnya dengan bonus demografi di orang muda Katolik.
Tetapi jika orang Islam adalah dasar berdirinya fondasi. Nah, maka bila semua itu tidak kita rawat, kita jaga di 2000. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang terakhir. Tapi sebelum saya tutup, ada satu hal yang ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa silakan Bapak Ibu yang hadir di sini ajak putra putri Bapak Ibu untuk terlibat di dalam kehidupan politik. Bangsa ini mengikuti sebuah kegiatan tentang politik dan sebagainya, silakan kasihkan ruang. Kasihkan ruang Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya bisa berubah. Negara ini kalau nggak kita ubah, ya kita yang bermasalah nantinya. Jadi seluruh kader pemuda Katolik yang ada di Indonesia, Bapak Ibu, itu banyak terlibat di hampir semua partai politik. Polarisasi di tingkat elit dan di tingkat massa. Apakah itu terjadi juga dengan gereja kita? Iya. Polarisasi di tingkat elit, di tingkat siapa? Misalkan di tingkat hierarki dan sebagainya. Yang massa adalah di tingkat umat. Nah, maka jangan sampai pemilu 2024 yang akan datang itu memecah kondisi umat, terutama di umat gereja ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, itu sudah pernah kita rasakan di 2019. Jadi harapan saya selepas acara ini ada hal-hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sebuah perubahan. Dan kebetulan bulan ini adalah bulan kitab suci. Kita ngomong soal nabi-nabi yang diutus. Betul. Ada dua nabi, yaitu Nabi Yunus dan Nabi Yoel. Yang satu nabi yang balelo berengkele, disuruh berangkat ke timur, dia malah berangkatnya ke barat. Niniwe itu kan sebelah timurnya Yerusalem, sementara dia pergi ke barat naik kapal itu melintasi Laut Merah ke arah Spanyol. Pikirnya datang kredit Pak, kredit tanpa agunan, tanpa bunga. Oke, Bu, saya punya besok. Ibu tadi nyebutkan angka, Anda tahu nggak? Tidak tahu. Terus kemudian tidak tahu karena nggak menyebutkan sesuatu. Oke. Ibu nyebutnya nggak tadi Bu? Nyebutkan tahun lahir saya enggak? Enggak. Kenapa? Ya karena nggak sesuai dengan profil. Enggak sesuai dengan profil. Ini masih kelihatan muda. Amin. Bapak, tadi nyebutnya ya Bapak? Tidak menyebutkan. Kenapa? Tidak tahu. Oh, nyebutkan ya? Oke, Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini ya sering terjadi. Karena kita tidak tahu, maka kita tidak bisa mengambil sebuah sikap. Kita tidak mengambil sebuah keputusan, padahal keputusan yang penting. Apalagi kalau kita berbicara kaitan dengan pemilu, Bapak Ibu harus ambil sikap. Kalau kita nggak tahu, kita mesti cari informasi. Dan saya nggak tahu juga tokoh 595 dan informasi dari mana Pak? Selesai. Boleh, selesai nggak? Sekarang gue nanya ya, teknologi gunakan manfaatkan HP atau gadget yang ada. Saya hanya pengen mengajak, yuk kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu siap tanggap dengan kondisi yang ada, supaya kita nggak ketinggalan zaman, supaya kita dari Pak Bono mengatakan kita nggak menyesal, mengeluh, oh kita udah kalah. Kita ada orang yang mengatakan manusia yang mengatakan Tuhan yang menentukan. Sudah. Jadi, manusia yang mengatakan Tuhan yang menentukan. Sudah. Karena kita
semata-mata ketika kita mendekati pemilu semacam ini, bukan sama sekali. Artinya, ada banyak hal dan celah yang memang kita harus berpolitik. Apa politik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya semua warga negara adalah menyadari hak dan kewajibannya secara bebas di dalam menggunakan hak suara untuk meningkatkan kesejahteraan umum komunis. Itu di dalam Gaudium et Spes. Nah, ini begini. Artinya, suatu saat akan menjadi koruptor karena dia melakukan kegiatan korupsi. Kira-kira begitu. Nah, kemudian saya tahu bahwa ibu akan merasa sangat sakit hati ketika orang Katolik ternyata melakukan korupsi, benar nggak? Sakit hati sekali. Ini benar. Tidak hanya dilakukan atau tidak hanya dirasakan oleh umat di sini, di Jakarta pun juga sama. Di komunitas Katolik juga sama. Pertanyaannya sama. Mengapa orang Katolik sekarang mudah melakukan korupsi? Ini menjadi tamparan keras buat perpolitikan di Indonesia. Ini ketika berbicara umat adalah bapak terus, tidak rumah yang A ini untuk berbicara, tapi yang diundang adalah selalu B terus. Mungkin ini dirasakan juga oleh orang muda di sini, saya kurang paham. Tetapi ini yang terjadi. Nah, artinya bagaimana kita menyiapkan kader supaya secara nasional itu bisa berbicara di depan banyak orang, tidak hanya berbicara di depan umat Katolik, atau istilahnya adalah berani berbicara tapi hanya di kandang sendiri. Kemudian Bapak Suci yang sekarang juga mengulangi lagi bahwa orang Katolik harus terlibat di dalam kegiatan politik. Maka kalau tadi katakan politik itu adalah terhadap, tetap aja saya katakan politik itu baik. Cuma sekarang yang kita pahami itu ada dua hal. Politik dalam artian politik praktis atau politik kebangsaan. Kalau politik praktis itu artinya saya masuk salah satu partai, saya terlibat, itu politik praktis. Saya berusaha untuk nanti ngambil supaya saya menjadi caleg, itu politik praktis. Nanti politik kebangsaan itu ada bagaimana saya mengupayakan supaya yang baik terwujud. Politik berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama artinya polis. Polis itu artinya kota. Orang yang memikirkan kebaikan kota, tatanan kota, itu adalah orang yang berpolitik. Artinya berpikir untuk sebuah kebaikan. Maka apakah kita berpolitik atau tidak? Menurut saya seyogianya berpolitik, tetap berpolitik. Nah, sekarang masalahnya masalah uang. Kalau saya dikasih uang, terus kemudian saya kan sudah terikat dengan uang kan gak enak. Bu, saya di rumah itu setiap kali pemilihan lurah itu saya didatangin juga. Saya mau besok. Saya banyak bosan bicara dengan beberapa di Dewan Paroki. Ada benda Dewan Paroki yang korupsi. Agamanya apa itu? Jelas duitnya duit negara atau duit gereja? Jadi ini faktor orang, gitu kan? Maka kita bisa melihat memisahkan ini agama dan orangnya. Sehingga kita tidak cepat hanyut menghakimi orang kalau kita melihat kondisi semacam itu. Nah ini yang kita pahami. Itu ya Bu ya. Oke. Yang terakhir Pak Paulus ya. Bagaimana kita melibatkan generasi muda? Karena saya praktisi bisnis, maka yang saya lakukan bisnis. Bapak, saya beri ke tempat kantor saya Pak. Jam 10 semua langsung berdiri semua Pak, nyanyi lagu Indonesia Raya Pak. Aku 3 OMK, 2, 3. Kegiatan di. Baik, untuk pertanyaan saya sesuai sebelumnya, perkenalkan nama saya Yonatan Bukankaul, saya dari Pemuda Katolik Komsel Semarang. Oke, sesuai dengan tema kerahasiaan kebangsaan kita pada kali ini, yaitu Pancasila akan kebangsaan umat menyokong
2024. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana mengimplementasikan mungkin pertanyaan saya berangkat dari data bahwa generasi gadget adalah pemilih sekitar 60% di Indonesia ini. Tapi yang menjadi keresahan dalam diri saya adalah khususnya pemuda-pemuda atau sekarang ini, kenapa ya mereka kayak sangat sulit untuk membuka diri terhadap mungkin pemimpin yang akan hidup di Indonesia ini juga. Saya berdiskusi dengan kelompok dan bergumul bareng itu banyak sekali yang sudah sekarang tidak mengerti sebenarnya saran-saran pemimpin mereka gitu. Jadi mereka siapa yang akan capres gitu, mereka sama-sama sekali tidak mengerti gitu, tidak tahu siapa yang akan jadi capres. Menurut saya itu adalah salah satu kemunduran dari bagaimana keterlibatan pemuda yang seharusnya menjadi pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia. Dari Mas Jonathan Burulu Bandau ini politik elektoral ya, bagaimana mengimplementasikan nilai Pancasila dalam politik elektoral atau politik pemilihan umum. Lalu dari pemuda Katolik tadi bagaimana terobosan untuk menggerakkan OMK. Ini juga kemudian dari ini nyambung dengan pertanyaan Mas Denny soal bagaimana gereja mau menindaklanjuti atau enggak nih. Lalu dari Pak Alfred tadi soal tanggapan atas situasi politik saat ini. Pak Herman tadi pertanyaannya mungkin langsung dengan Pak Christian secara personal, nanti Pak Herman monggo silakan menghubungi Pak Christian soal waktunya saja. Yang pertama adalah bonus demografi. 52% pemilu 2024 berdasarkan data dari KSP adalah pemilih muda. DPT nasional 2024 adalah 204.807,22. Suara perempuan adalah 50,1%, laki-laki 49,9%. Untuk dalam negeri 99,2%, luar negeri nantinya 0,8%. Nah, pertanyaannya adalah tadi menarik. Dalam bonus demografi itu besok kita mau ngapain dulu itu kira-kira? Nah, kalau kita berbicara besok mau ngapain, maka harusnya bukan berbicara besok mau ngapain, hari ini kita mau ngapain. Kalau sudah berbicara besok ketinggalan, Mas, ketinggalan. Harus hari ini, apa yang bisa kamu lakukan hari ini, kerjakan hari ini. Apa? Banyak sekali. Kalau kaitannya dengan kebangsaan, dengan Pancasila, banyak sekali apa yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi yang Pak Kris sampaikan adalah bagaimana kreatif konten itu bisa dibikin di setiap komsos masing-masing. Sedikit sharing, beberapa tahun yang lalu saya bersama teman-teman menginisiasi menghidupkan Komsos Topi Kepan Agung Semarang. Sekarang sudah berjenjang, sudah di Keuskupan Agung Semarang, sudah berjalan sekarang. Ada banyak kaderisasi di sana. Di dalamnya banyak sekali ilmu yang akan didapat teman-teman karena model pelatihannya adalah berbagi. Misalkan Pak Denny bisa berbagi terhadap kaderisasi. Misalkan menguasai tentang fotografi, Pak Kristo menguasai tentang videografi, Pak Yusuf menguasai bagaimana membuat skrip, begitu, maka digabunglah itu di dalam satu komsos, maka itu akan terjadi namanya sebuah perubahan untuk kaderisasi. Ini menjawab Pak Denny sekalian. Saya sampaikan juga bahwa kalau misalkan di umur Pak Denny begitu, maka Pak Denny harus mengikuti orang muda, kira-kira begitu. Maka posisi Pak Denny sebagai pembina di dalamnya. Segala kebutuhan tentang desa. Program yang bagus ini kita coba tawarkan. Ini artinya ini menjadi sebuah ide awal begitu Pak ya. Lantas ide awal yang baik ini coba kita sampaikan ke wakil rakyat atau kepada pengambil kebijakan di pemerintahan. Kita sampaikan di Kementerian Desa, kita sampaikan di Kementerian Pariwisata. Kita ceritakan ini programnya, ini program yang baik.
Nah, itu salah satunya, Bapak. Itu yang kedua. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak perlu harus demo untuk menyuarakan, maka Bapak bisa menyampaikan namanya rumah aspirasi. Tetapi tidak semua anggota dewan punya rumah aspirasi, begitu kira-kira Bapak. Maka harus dipilih yang benar-benar dia memang mendukung suara aspirasi dari bawah. Nah, kemudian untuk yang pertama, saya Nathan tentang implementasi Pancasila khususnya menjelang pemilu, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Oke, mari kita sama-sama berkontribusi untuk menciptakan pemilu ini berjalan dengan bagus sesuai dengan harapan kita. Gimana? Ya kita lakukan mulai sekarang. Tadi Mas Bojo mengatakan jangan berpikir nanti, mulai dari sekarang. Lalu sekarang apa yang bisa kita lakukan? Sekarang itu eranya era medsos. Salah satu di antaranya, yuk kita manfaatkan medsos dengan bagus. Banyak berita-berita yang muncul, please dibaca terlebih dahulu. Tidak sembarang begitu ada berita langsung di share, di-forward kemana-mana. Yang kedua, jangan mudah untuk kita juga ikut-ikutan hanyut di dalam bermedsos. Kita menggunakan ungkapan-ungkapan kata-kata yang diskriminatif. Kita usahakan kita sebagai orang Katolik kita bisa pakai bahasa-bahasa yang enak. Kemudian yang berikutnya ini catatan saya. Mulailah kita membuat konten-konten positif yang bisa kita sebarkan, yang membuat suasana menjadi sejuk, suasana orang juga harus tahu. Ambil contoh sekarang. Dan saya minta kepada Mas Kristo pada waktu pemuda KPK awal, please saya minta saya kasih target setiap bulan sekali untuk upload berita tentang pemuda Katolik, gitu ya. Dan akhirnya itu dilakukan. Kegiatan-kegiatan pemuda Katolik, kita itu pelatihan, ikut pendidikan, itu campur kadang-kadang diajar ke gedung DPR. Itu ada tadi ada Pak siapa tadi itu? Pak Nunung, gitu kan? Bagus kayak gitu, pemuda-pemuda Katolik kita diajari semacam gitu. Tolong diupload supaya yang lainnya tahu, supaya yang tertarik. Kegiatan-kegiatan diupload supaya yang lainnya tahu. Ini kan ada sarana yang gratis, free, gak usah bayar untuk promosi, manfaatkan. Jadi salah satu cara yang mungkin bisa kita lakukan, bagaimana kita menghadapi kondisi yang akan datang. Berikutnya, saya akan sebut debat tentang kepemudaan. Kadang-kadang pemuda kurang kreatif, kurang ini mungkin jadi juga. Tapi saya mengatakan enggak deh. Pemuda selalu bergerak sesuai dengan zamannya masing-masing. Hanya sekarang masalahnya, yuk kita berikan ruang kesempatan yang lebih banyak lagi. Kita dukung. Jangan kita berikan banyak kesalahan. Sebetulnya yang banyak berikan kesalahan problem adalah guru-guru. Bapak tadi ada bilang tentang guru. Saya akan jawab langsung aja ya, guru. Saya siap kalau misalnya mau dikumpulkan guru-guru, terus kemudian saya sharing pada guru-guru, saya siap. Bahkan kepada murid-muridnya saya juga siap. Karena itu yang saya lakukan juga untuk di Pleri SMA Terisiana, saya lakukan kayak gitu juga. Terus kemudian untuk generasi muda, usul saya, Anda akan maju kalau Anda punya skill. Udah deh. Kalau Anda tidak punya skill, Anda tidak punya keterampilan, Anda tidak punya keahlian, Anda hanya akan menjadi buku bawah. Anda hanya jadi pelengkap. Pelengkap aja bisa jadi pelengkap penderita. Maka Anda harus punya skill. Supaya punya skill gimana? Anda harus berlatih. Berlatihnya gimana? Ikutin organisasi semacam kayak gini. Usahakan Anda bertanya, usahakan Anda berbicara. Ketika Anda bertanya mungkin nggak mutu, nggak apa-apa. Yang penting ngomong. Saya juga kayak gitu dulu. Ya toh? Terus kemudian yang kedua, usahakan baca buku, baca dan baca. Kemudian usahakan apa yang Anda ketahui, ungkapkan. Ini akan menambah kualitas kita, skill kita, dan kemudian kalau udah kayak gitu kita harus latih. Maka ada ungkapan yang sangat bagus dari Anthony Robbins mengatakan, repetition is the mother of skill. Repetition is the mother of skill. Apa artinya? Pengulangan adalah ibu dari keterampilan, atau pengulangan adalah sumber dari keterampilan. Supaya kita terampil ya kita harus mengulang terus. Jadi
biasa. Saya cuma ingin menutup dengan pernyataannya Romo Purwohadiwardoyo ya, soal ini. Pernyataannya begini, sebelum mengusulkan dan merencanakan suatu gerakan atau tindakan, kita perlu lebih dahulu melakukan proses melihat dan mempertimbangkan seperti dianjurkan beberapa kali dalam dokumen ajaran sosial gereja. Ibu, Bapak, Romo, teman-teman muda, hari ini kita melakukan, sudah melihat, mempertimbangkan, monggo sebelum kita sama-sama memutuskan apa yang baik untuk Indonesia. Tadi Mas Bondo mengatakan bahwa politik tidak hanya sekadar politik elektoral pemilihan umum, tetapi politik itu kegiatan harian yang kita lakukan. Dan tadi Pak Pres di depan mengatakan ketika menunjukkan tanggal tahun lahir saya berapa, dengan mengetahui maka orang itu bisa mengenal dan memutuskan. Sekian dari saya, aplaus untuk para pembicara di depan. Saya selaku pribadi Andang Prastia mohon maaf apabila dalam memfasilitasi diskusi pada siang hari ini ada salah-salah kata, salah-salah tingkah dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Saya bangga karena pesertanya nyaris tidak berkurang dari pagi sampai sore. Saya kembalikan pada Pak Dosen. Terima kasih Pak Dosen. Baik, kita lanjut langsung saja. Ya, ini kelihatannya peserta juga sudah mulai saatnya makan siang ya Bapak Ibu ya. Di rumahnya masing-masing masuk. Kita langsung segera aja, karena daripada kita digaduh. Baik, kita lanjut ke acara pemberian indera mata. Nanti mungkin bisa diwakili Pak Cc, ya, mewakili paroki. Kepada Pak Cc mungkin dipersilahkan kepada para pembicara, silakan untuk berdiri. Mas Anda